dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi perkuburan lalu bersabda, "Semoga keselamatan terlimpah atas kalian, wahai kaum mukminin penghuni kubur, dan sungguh insya Allah kami akan bertemu kalian. Sungguh aku sangat gembira seandainya kita dapat melihat saudara-saudara kita." Para sahabat bertanya, "Tidakkah kami semua termasuk bagian dari saudaramu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab dengan bersabda, "Kamu semua adalah para sahabatku, sedang saudara-saudara kita adalah mereka yang datang setelahku." Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Bagaimana Anda dapat mengenali orang-orang yang datang setelahmu dari kalangan umatmu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab dengan bersabda, "Apa pendapat kalian seandainya seseorang mempunyai seekor kuda yang berbulu putih di dahi serta kakinya, dan kuda itu berada di tengah-tengah sekelompok kuda yang hitam legam? Apakah dia akan mengenali kudanya itu?" Para sahabat menjawab, "Sudah tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda lagi, "Maka mereka akan datang dalam keadaan muka dan kaki mereka putih bercahaya karena bekas wudhu, dan aku akan mendahului mereka menuju telaga." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang bolehnya berangan-angan dengan hal yang baik dan berharap dapat berjumpa dengan orang-orang yang memiliki keutamaan. Adapun hadis ini tidak bermaksud menafikan persaudaraan dengan para sahabat, akan tetapi kelebihan mereka disebutkan dengan adanya persahabatan. Maksudnya, kalian adalah para sahabat, sedang orang-orang yang datang setelahku bukanlah sahabat, tapi saudara atau ikhwan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Di dalam hadis ini juga diterangkan mengenai berita gembira untuk umat ini, bahwa orang yang akan mengantarkan mereka ke telaga adalah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kemudian datanglah sekelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya." Quran Surat Yusuf ayat 19. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat?" Mereka menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu pada keadaan-keadaan yang tidak disukai, banyak berjalan ke masjid, dan menunggu sholat berikutnya setelah sholat, maka itulah ribat." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang sunnahnya menyempurnakan wudhu, banyak melangkah menuju masjid, dan sunnahnya berdiam diri di masjid untuk beribadah. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersuci itu adalah sebagian dari keimanan." Hadis riwayat Muslim. Sabda beliau, bersuci itu adalah separuh keimanan. Maksudnya adalah setengahnya, karena karakteristik keimanan ada dua, zahir yang nampak dan batin yang tidak nampak. Kesucian merupakan karakteristik yang nampak, sedangkan tauhid adalah karakteristik yang tidak tampak. Dan kedua hal tersebut terkumpul dalam hadis Umar bin Khattab yang akan kami sampaikan berikut. Syahidnya atau hadis penguat ialah dari hadis Amr bin Abasah. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang wudhu." Beliau bersabda, "Tidaklah salah seorang dari kalian yang menyempurnakan wudhu, lalu ia berkumur-kumur dan beristinsyak atau menghirup air ke dalam hidung, lalu menghembuskannya, kecuali dosa-dosa wajahnya, bibirnya, dan hidungnya akan turut berjatuhan. Kemudian bila ia membasuh wajahnya sebagaimana yang diperintahkan Allah, niscaya dosa-dosa wajahnya akan berjatuhan bersama air dari ujung-ujung jenggotnya. Dan bila ia membasuh kedua tangannya hingga pergelangan siku, maka dosa-dosa kedua tangannya akan berjatuhan bersama air dari jari jemarinya. Dan bila ia membasuh kepalanya, maka dosa-dosa kepalanya akan berjatuhan bersama air dari ujung-ujung rambutnya."
dan bila ia membasuh kedua kakinya hingga mata kaki, maka dosa-dosa kedua kakinya juga berjatuhan bersama air dari jari jemari kakinya. Bila ia berdiri dan sholat, lalu memuji Allah serta menyanjungnya dan juga memujinya dengan sesuatu yang memang dialah yang berhak atasnya, lalu mengkhusyukkan hatinya semata-mata hanya untuk Allah Azza wa Jalla, maka niscaya ia akan berlepas diri dari dosa-dosanya sebagaimana keadaannya saat ia dilahirkan oleh ibunya. Sedangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu lalu membasuh anggota wudunya lebih dari ketentuan atau menyempurnakan wudunya. Kemudian dia berkata, Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Melainkan pintu surga yang 8 akan dibukakan untuknya, dan dia boleh masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. At-Tirmizi menambahkan ucapan di atas dengan Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang bersuci. Hadis ini menggabungkan antara kesucian zahir dengan wudu dan kesucian batin dengan tauhid, serta permohonan taubat dan bersuci dari dosa dan kesalahan. Nabi SAW juga memberitahukan bahwa balasan untuk amalan ini adalah masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Wallahu alam.